Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam merdeka Bapak dan Ibu sekalian. Puji Tuhan, besok kita sebagai bangsa Indonesia bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75. Itu semua adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia dan bagi kita umatnya. Kita bersyukur bahwa kita diberi kebebasan untuk bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama dan kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa ada di sini pada saat ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa ya Tuhan menyaksikan besok kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Sungguh ya Tuhan, kami tahu semua itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah. Kami memohon kiranya kasih anugerah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, apakah hati kita siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mari kita bersama-sama menghadap pada Tuhan dengan hati bersyukur. Karena itulah, mari kita berikan diri kita sebagai korban syukur yang terbaik pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Kita mau pujikan lagu Tuhan Pulihkan. Sambil kita menyanyikan lagu ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan kami menyerahkan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, Jemaat Tuhan yang terkasih, di hari kemerdekaan negara kita yang terkasih, mari kita satukan hati kita. Kita memohon Tuhan belas kasihannya turun kembali menjamah negeri ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, di hari yang sudah Tuhan khususkan ini, bersama dengan umat-Mu, kami mau berdoa memohon Tuhan, sekali lagi belas kasihan-Mu Tuhan turun atas negeri ini. Selama 75 tahun kami boleh menghirup udara kemerdekaan. Ini semua adalah kebaikan yang dapat kami terima daripada-Mu Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami kembali Tuhan, tidak henti-hentinya datang terus mau memusatkan mata hati kami tertuju kepadamu secara khusus untuk saat ini Tuhan, di mana negeri ini sedang dilanda oleh wabah pandemi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar kasih-Mu Tuhan, Engkau mau melawat negeri ini Tuhan. Engkau bahkan Tuhan, kalau di dalam berkenan-Mu Tuhan, Engkau berkenan menyingkirkan semua virus yang saat ini Tuhan, yang sangat menjadi tekanan buat negeri ini. Bapa di surga, kami bersatu hati menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Kami serahkan Bapak Presiden bersama dengan tim jajarannya, bersama dengan tim percepatan gugus penanganan COVID. Oh Tuhan, berikan mereka hikmat, kekuatan, biarnya Tuhan, rahmat-Mu Tuhan terus menaungi mereka, sehingga mereka juga dilindungi dari segala sakit penyakit, dan mereka juga Tuhan dapat diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan masalah ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami doakan untuk rakyat negeri ini juga Bapa. Banyak di antara mereka saat ini hidup tertekan oleh beban pekerjaan yang semakin sulit, oleh sakit penyakit, oleh juga berbagai masalah-masalah yang lain. Oh Tuhan, sekali lagi Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan yang bisa menjamah kami Tuhan. Oh Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan. Kami serahkan masa depan daripada negeri Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu.
Biarlah lebih banyak orang lagi Tuhan dapat kembali kepada Tuhan, dapat mengenal Kristus. Bahkan Tuhan, banyak orang jiwa yang dapat diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan doa kami Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami sudah bermohon. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap nyanyikan lagu doa kami. Mari dengan sikap tetap kita memanjatkan doa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita nyanyikan lagu doa kami untuk mempersiapkan hati kita memasuki firman Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, panjatkan kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan batas seluruh bumi. Selamat hari Minggu, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang pada hari ini saya bisa menjumpai saudara di dalam ibadah ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kasih karunia, buat anugerah, pertolongan, berkat, penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kalau hari ini kami juga boleh beribadah kepadamu. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Bahkan karena pertolongan Roh Kudus, kami memampukan hidup kami untuk melakukan setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, mari Engkau berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9. Saudara, saya mengharapkan saudara tetap membuka bagian firman ini, dan sementara renungan kita akan memperhatikan ayat demi ayat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa besok tanggal 17 Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan yang sudah memimpin negara kita sampai memasuki usia yang ke-75. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, ada begitu banyak kemajuan-kemajuan yang bisa kita lihat di negara kita ini. Setahun demi tahun kita melihat perkembangannya begitu luar biasa sekali. Ketika saya membaca komentar-komentar orang, khususnya orang-orang yang berasal dari luar Indonesia, dari luar negeri, mereka mengatakan betapa enaknya tinggal di Indonesia. Ya, saudara, kita tahu tinggal di Indonesia sampai hari ini kita bisa menikmati keamanan, kenyamanan. Bahkan Tuhan memberikan negara kita negara yang subur, negara yang kaya, alamnya begitu kaya. Kita bersyukur dari berbagai ragam budaya, suku, bahasa, tetapi bisa hidup di dalam satu kesatuan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia sampai hari ini boleh berjalan atau di dalam keadaan aman dan baik. Saudara dan saya, kita bisa beribadah dengan aman. Kita bisa menikmati ketenangan di bumi Indonesia. Memang saudara, ada beberapa tempat, beberapa kejadian yang kadang-kadang membuat kita gelisah. Tetapi secara umum saudara, saya percaya saudara dan saya mengakui bahwa negara Indonesia ini negara yang aman. Kita bisa beribadah, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita mensyukuri akan semua berkat-berkat yang boleh kita nikmati di Indonesia ini. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, namun di satu sisi kita juga sedang berada di dalam keadaan yang sedih. Bangsa kita Indonesia sedang berada di dalam keadaan yang sedih. Saya tidak tahu saudara, bagaimana perasaan saudara, apakah juga saudara ikut merasakan kesedihan bangsa kita pada akhir-akhir ini? Secara khusus kita mengerti dan menyadari bahwa Indonesia sedang berduka oleh karena COVID-19 atau COVID-19. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda apakah ini akan berakhir. Namun kalau saya melihat belakangan ini trennya semakin meningkat. Semakin banyak mereka yang terpapar COVID-19 ini. Bangsa kita sedang mengalami hal ini. Bahkan sudah mencapai 100.000 lebih yang terpapar COVID. Yang meninggal itu sudah sekitar 5.000 lebih. Saudara, ini setiap hari kita bisa mendengarkan adanya duka cita. Bukan saja dari masyarakat, tetapi tenaga-tenaga medis pun, perawat-perawat pun juga terpapar dan banyak juga yang sudah meninggal dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana ekonomi Indonesia. Dana untuk menalangi COVID-19 ini saja bukan main-main saudara. Itu sampai triliunan. Suatu angka yang besar. Sudah banyak proyek-proyek yang harus pendanaannya dipotong oleh karena semuanya tersedot untuk mengatur atau memperbaiki kesehatan di Indonesia ini. Saudara, kita juga melihat bagaimana dengan ekonomi. Ekonomi Indonesia juga sedang berada di dalam keadaan yang susah. Ekonomi Indonesia sedang berada di dalam keadaan yang rawan. Bahkan diprediksi akan menjadi minus. Ya. Saudara, ini sangat memprihatinkan sekali.
Belum lagi saudara kita melihat soal sosial politik. Sosial politik di Indonesia pun sedang bergejolak. Saya memikirkan seandainya ekonomi kita mengalami kesulitan, banyak yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Ya saudara, ini akan menjadi beban pemerintah. Nah ketika beban pemerintah tidak bisa menalangi ini, maka mungkin terjadi gejolak sosial. Ya mungkin adanya keributan-keributan. Bahkan itu juga akan mempengaruhi suasana atau suhu politik di Indonesia. Saudara, masih banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ini oleh karena COVID-19 ini. Secara keseluruhan kita mengakui, kita menyadari bukan bahwa Indonesia ini sedang berada di dalam satu kondisi yang berduka. Saudara, saya tidak mengerti dan tidak tahu. Apakah ketika saudara berada di keadaan seperti demikian, saudara dan saya juga kita berada di dalam keadaan sedih dan prihatin? Apakah kita juga sedang berduka dengan keadaan Indonesia ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengatakan tidak ada pengaruhnya kepada saya. Kita tidak bisa mengatakan, oh sama sekali saya tidak terganggu dengan keadaan ini. Maka saya tidak perlu berada di dalam keadaan prihatin dan sedih, bukan? Seharusnya memang tidak boleh demikian, saudara. Bahwa kita berada di dalam keadaan yang memprihatinkan. Dan negara bangsa ini adalah bahagian kita. Ketika kita bisa menikmati segala alam, menikmati segala kemakmuran. Dan kini ketika bangsa kita sedang berada di dalam kesulitan. Seharusnya juga kita ikut prihatin dan sedih, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat satu tokoh di dalam perjanjian lama, yaitu Daniel. Saudara, bagaimana Daniel ketika dia mendengarkan keadaan negaranya? Apakah dia menaruh perasaan prihatin dan sedih? Saudara, saya ingin mengajak saudara memperhatikan Daniel pasal 9. Dan saya membacakan buat saudara ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Berkata demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bagaimana ekspresi daripada Daniel terhadap bangsanya. Ketika dia membaca gulungan kitab di mana di dalamnya bercerita tentang keadaan Yerusalem yang telah menjadi puing. Dan itu memakan waktu selama 70 tahun mereka berada di luar dari Yerusalem. Ketika Daniel melihat, mendengarkan berita ini. Saudara, kita tahu waktu itu Daniel berada di dalam kerajaan. Dan dia sudah mendapatkan posisi yang enak. Dia mendapatkan kedudukan, hidupnya terjamin. Dia tidak perlu khawatir dengan kehidupan masa depannya. Tetapi saudara, Daniel tidak seperti itu. Ketika dia mendengar ada kabar bahwa orang Israel di pembuangan itu akan memakan waktu 70 tahun. Daniel prihatin, sedih dan berduka. Dia, Daniel, mengakui dirinya adalah bahagian dari bangsa yang sedang menderita. Daniel mengakui bahwa dirinya adalah bahagian bangsa yang sedang mengalami kesusahan. Itulah sebabnya maka dia menaikkan suatu doa permohonan yang sangat serius sekali. Saudara, doa Daniel ini memberitahukan kepada kita betapa dia mengasihi bangsanya. Sekalipun mungkin tidak ada pengaruh apa-apa dengan dia. Sebab dia hidup di dalam satu keadaan yang begitu menyenangkan sekali. Tetapi doa Daniel diucapkan dengan satu permohonan sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara, ini adalah suatu ekspresi bahwa dia benar-benar sedang bersedih. Dia benar-benar sedang berduka. Dia benar-benar sedang berada di dalam keadaan yang susah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Daniel begitu peduli dengan bangsanya. Dia sedih terhadap bangsanya.
Dia meratap untuk bangsanya. Saudara, bukan hanya itu saja sikap Daniel. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, maka Daniel di sana dia merendahkan dirinya. Dia mengidentifikasi dirinya sama dengan bangsanya yang sedang berbuat dosa. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai ayat 6 berkata demikian. Maka aku bermohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih serta terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Daniel mengidentifikasi dirinya. Yaitu dia menempatkan dirinya sama seperti bangsanya. Dia mengatakan, kami telah berdosa, kami telah memberontak, kami telah berlaku fasik, kami tidak taat. Saudara, dia tidak mengatakan engkau tidak taat, mereka tidak taat. Tidak demikian, saudara. Tetapi Daniel, dia mengatakan kami. Artinya apa, saudara? Artinya dia berada di dalam keadaan bangsanya. Dia bersama-sama dengan bangsanya yang telah melakukan kejahatan dan memberontak kepada Tuhan. Benarkah demikian, saudara? Benarkah Daniel itu menyimpang? Benarkah Daniel itu tidak setia kepada Tuhan? Saudara, tidak demikian, saudara. Daniel hidupnya bersih. Saudara, saya akan membacakan buat saudara di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menyadiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata Daniel itu hidupnya murni di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpang dari peraturan Tuhan. Bahkan dia menjaga dirinya agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kini ketika dia mendengar bangsanya yang sedang mengalami hukuman oleh karena ketidaksetiaan. Ketika dia mendengar bangsanya sedang berada di dalam kesusahan oleh karena pemberontakan. Berlaku tidak setia kepada Tuhan. Daniel berkata, aku ada di dalamnya. Aku termasuk di dalamnya. Aku bersama-sama dengan bangsaku melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daniel begitu rendah hati. Dia tidak mengatakan bahwa itu urusan bangsaku. Aku tidak ada kait mengaitnya. Sekarang aku sudah nyaman. Aku tidak melakukan dosa. Makanya wajar kalau aku bisa menikmati kebaikan selama masa dari pembuangan. Tidak demikian, saudara. Daniel menyadari hukuman terhadap bangsanya adalah hukumannya juga. Penderitaan bangsanya adalah penderitaannya juga. Kesedihan bangsanya adalah kesedihannya juga. Duka cita bangsanya adalah duka citanya juga. Saya tidak tahu, saudara, ketika kita mendengar COVID-19 yang sudah menyerang Indonesia, ada begitu banyak orang-orang yang sedang berduka. Apakah kita juga berduka? Jangan sampai kita mengatakan, saya tidak ada hubungannya. Keluargaku sekarang tidak mengalami apa-apa. Saya baru-baru melihat ada satu kesaksian seorang gadis di Surabaya. Dia mengatakan, aku tidak pernah terpikir bahwa di dalam waktu kurun berapa hari saja, 3 anggota keluargaku itu meninggal karena COVID. Yang pertama bapak saya yang berusia 60-an. Lalu beberapa hari kemudian mama saya yang berusia 50-an. Lalu beberapa hari kemudian kakak saya yang sedang mengandung juga meninggal. Dia mengatakan, aku tidak pernah bisa berpikir. Yang aku hanya bisa bersedih dan meratap. Saudara, ketika kita mendengarkan kisah-kisah seperti demikian, apakah kita berbahagia di dalamnya? Saudara, ada orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan. Mereka di PHK, mereka dirumahkan. Mereka sedang berupaya mencari hidup mereka untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. Saudara, apakah kita juga merasa kita punya berbahagia sama mereka? Atau kita mengatakan, usahaku masih baik-baik, Ji. Ya,
keluargaku masih baik-baik, Ji. Ya, saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saudara, tidak demikian dengan Daniel. Sekalipun dia berada di dalam keadaan yang nyaman, sekalipun dia hidup di dalam kesucian dan ketulusan kepada Tuhan, sekalipun dia mendapatkan jabatan yang penting di negara orang lain, tetapi ketika dia mendengar berita itu, dia mengidentifikasi dirinya sama dengan bangsanya. Persoalan bangsanya adalah persoalannya dia, penderitaan bangsanya adalah penderitaan dia. Sudah dikasih dalam Tuhan, Daniel begitu prihatin dengan bangsanya. Apakah sampai di sana saja? Ternyata tidak sampai di sana saja Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Daniel ketika dia sudah menyadari dan mendengarkan kabar seperti itu. Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Saudara, saya akan membacakan lagi buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 16 sampai 19. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela di semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel ketika dia sudah mendengar bagaimana bangsanya berada di dalam penderitaan oleh karena dosa dan hukuman Tuhan? Saudara, Daniel bukan saja dia menyatakan dirinya sebagai bangsanya. Bukan saja dia mengidentifikasi dirinya bahwa dia bersama-sama dengan bangsanya memberontak kepada Tuhan. Tetapi di dalam bahagian ini juga kita melihat bagaimana Daniel menaikkan satu permohonan doa. Daniel menyadari betul, kalau bukan dia yang berdoa untuk bangsanya, siapa lagi? Kalau bukan dia yang berseru-seru kepada Tuhan untuk pemulihan bangsanya, siapa lagi? Kalau bukan dia yang berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan untuk bangsanya, siapa lagi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel menyadari betul, sekalipun dia kecil di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin doanya itu doa yang tidak sempurna di hadapan Tuhan, sekalipun doa-doanya itu mungkin tidak seperti doa orang-orang lain, tetapi dia punya satu keyakinan bahwa doanya pun didengarkan oleh Tuhan. Doanya pun dijawab oleh Tuhan. Itulah dengan kesungguhan hati dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan berbelas kasihan, menjauhkan umat Tuhan daripada bencana penindasan dan pembuangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga tidak tahu, saudara, apakah masa-masa pandemi COVID ini saudara sudah banyak menggunakan waktu berdoa. Ya, mungkin saudara banyak berdoa. Ya, mungkin saudara banyak menaikkan doa-doa. Tetapi doa untuk siapa yang saudara panjatkan? Doa untuk apa yang saudara panjatkan? Sebenarnya sah-sah saja saudara, ketika kita berdoa untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita, buat keluarga kita, buat usaha kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya supaya kita dilindungi. Saudara, itu adalah hal-hal yang wajar saja. Tetapi saudara, pernah hendak kita berpikir seperti Daniel? Dia berdoa untuk bangsanya. Dia memohon agar Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya kepada bangsanya.
Saudara, menarik sekali bagaimana isi daripada doa Daniel. Saudara, dia mengatakan demikian. Sesuai dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan rahmat-Mu. Sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Sesuai dengan kasih setia-Mu. Aku berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Maka dia yakin bahwa kalau Tuhan itu penuh belas kasihan dan kasih sayang, maka dia tidak takut-takut untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu buat bangsanya. Menarik sekali saudara, bahwa di sana dia mengatakan demikian. Biarlah murka-Mu dan amarah-Mu berlalu. Dia minta supaya Tuhan melalukan murkanya atas hukuman yang sudah diturunkannya kepada umat Israel yang tidak setia itu. Dia berdoa supaya Tuhan mendengarkan dan mengarahkan telinganya. Dia minta supaya Tuhan mengarahkan telinganya kepada doa-doanya. Dia minta supaya Tuhan mengampuni bangsanya. Supaya Tuhan jangan lagi menimpakan malapetaka kepada bangsanya. Dia minta supaya Tuhan itu memberikan perhatian dan bertindak. Saudara, perhatikan kalimat yang ditulis di dalam Yeremia pasal 9 ayat 19 berkata demikian. Bertindaklah dan tidak bertangguh. Artinya apa saudara? Dia minta supaya Tuhan memberikan perhatian dan bertindak. Jangan ditunda-tunda lagi. Sebab kalau engkau menunda-nunda lagi, maka penderitaannya akan semakin panjang. Semakin banyak orang-orang bangsanya yang akan menderita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, doa Daniel begitu lengkap sekali. Selain dia minta Tuhan mendengarkan dengan anugerah dan belas kasihannya. Meminta supaya Tuhan menjauhkan murka dan amarahnya. Minta kepada Tuhan supaya mengarahkan telinganya. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dan memperhatikan. Bertindak dan jangan bertangguh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa sekali Daniel. Karena apa dia sampai bisa berdoa seperti demikian? Oleh karena dia begitu mencintai bangsanya yang sedang menderita. Dia tahu penderitaan bangsanya adalah penderitaannya juga. Kesusahan bangsanya adalah kesusahannya juga. Kalau Tuhan tetap memberikan hukuman yang panjang, maka dia tahu bangsanya akan berada di dalam penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu saudara, ketika saudara mendengar bahwa Indonesia sedang berada di dalam satu keadaan yang begitu sulit. Secara kesehatan begitu banyak orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Ekonomi porak-poranda, kehidupan sosial politik pun bergejolak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita akan lakukan? Apakah kita juga prihatin, sedih seperti Daniel? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai anak bangsa, kita telah menikmati kemakmuran Indonesia. Sebagai anak bangsa, kita telah menikmati kesejahteraan Indonesia. Sebagai anak bangsa, kita telah menikmati keamanan Indonesia. Hari ini saudara, bukanlah sesuatu yang berat buat kita, bukan? Jikalau hari ini kita juga diminta untuk tidak masa bodoh terhadap Indonesia. Bukanlah sesuatu yang memberatkan kita, bukan? Kalau kita tidak diminta untuk tidak egois di dalam jalan hidup ini. Bukanlah sesuatu yang memberatkan, bukan? Kalau kita juga diminta untuk peduli kepada persoalan bangsa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua telah menikmati yang baik. Kita menikmati kemakmuran. Kita menikmati keamanan. Kita bisa bebas berekspresi di Indonesia. Bahkan kita bisa menikmati ibadah, bekerja, kemana-mana kita berada di dalam keadaan yang aman. Hari ini ketika Indonesia sedang berada di dalam keadaan susah, mengapa kita tidak merasakan kesusahan bangsa ini? Mari kita belajar dari Daniel. Menempatkan bahwa kita pun adalah bahagian bangsa ini. Kesusahan bangsa ini kesusahan kita. Penderitaan bangsa ini penderitaan kita. Hari ini kita diminta untuk tidak berdiam diri. Dan kita menyatakan diri sebagai anak bangsa. Kita harus melakukan sesuatu. Saudara, minimal kita bisa berdoa kepada Tuhan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa terhadap Indonesia ini. Yang pertama adalah mari kita tunduk pada pemerintah. Tunduk kepada pemimpin dan lembaga yang dipimpin. Saudara, mari kita tunduk kepada pemimpin dan lembaga yang dipimpin. Hari-hari yang seperti sekarang ini, saudara, banyak kali hanya untuk memutuskan rantai COVID-19 ini, kita diminta untuk mendisiplin diri. Kita diminta untuk memakai masker. Kita diminta untuk mencuci tangan. Kita diminta untuk menjaga jarak. Kita tidak diminta untuk tidak berkumpul-kumpul kalau tidak perlu. Atau keluar rumah kalau tidak perlu. Saudara, sebenarnya mudah-mudah saja sebenarnya. Gampang sekali, saudara. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau taat. Bahkan kalau saya perhatikan ada begitu banyak orang-orang yang sepertinya mereka kebal terhadap COVID-19 ini. Mereka kemana-mana dengan berlagak mereka itu tidak ada apa-apa, mengalami apa-apa. Saudara, ini sangat berbahaya sekali. Bukankah kalau kita tertular, kita bisa menularkan kepada orang lain? Mari saudara kita mentaati pemerintah, sederhana sekali saudara. Hanya untuk ini saja, ya untuk sejangka waktu ini saja. Mari saudara sebagai anak bangsa, kita tunduk kepada pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya. Saudara, kadang-kadang saya juga merasa kasihan kepada pembawa acara atau yang menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID-19. Setiap sore atau malam dia menyampaikan, setelah menyampaikan perkembangan, yang terpapar berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, tetapi pasti di belakangnya dia kasih lagi. Ya, tetap kita menjaga protokol, mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kalau tidak penting tidak usah keluar. Selalu mengingatkan seperti itu. Padahal bagi saya sangat mudah sekali kalau kita melakukan. Tetapi kenyataannya, saudara, banyak orang-orang yang tidak mau peduli. Tetapi sebagai anak bangsa, kita tidak boleh demikian. Kita harus bersama-sama untuk menjaga Indonesia ini dengan menerapkan prinsip bagaimana kita tunduk kepada pemerintah. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 berkata demikian, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita tunduk kepada pemerintah. Saudara, di dalam Ibrani 13 ayat 17 berkata demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, di sini firman Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita tunduk. Sebagai anak bangsa, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari saudara kita dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, yaitu tunduk kepada pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya. Saudara, yang kedua, saudara, kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana sebenarnya untuk bangsa ini, yaitu mari kita melakukan tindakan memerdekakan. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan tindakan yang memerdekakan? Artinya apa, saudara? Ketika kita dimerdekakan, kita sudah merdeka. Mari saudara kita tidak berbuat jahat lagi. Ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa kita, mari kita tidak berbuat jahat lagi. Sebab jangan lupa saudara, ketika kita berbuat jahat, kita membuat orang lain menderita. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, kita sedang membuat penderitaan buat orang lain. Berarti saudara, kita membuat mereka itu menjadi orang yang terjajah. Ya. Tidak memerdekakan mereka. Saudara, mari saudara, ketika kita dimerdekakan, kita tidak melakukan kejahatan. Kita tidak bebas-bebas melakukan kejahatan. Ya, saudara, mari kita jaga itu dengan baik. Nah, saudara, kalau kita semua bisa menjaga keamanan, ketertiban seperti demikian, maka orang lain juga akan merasa merdeka, bukan? Mereka bisa kemana-mana dengan merasa aman dan nyaman, bukan? Saudara, itu panggilan kita sebagai anak bangsa. Bukan malah kita menjadi orang-orang yang membuat ketakutan buat orang yang lain. Nah, saudara, bukan demikian. Di dalam 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17 seperti demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takut akan Allah dan hormatilah raja. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mari kita menggunakan kemerdekaan kita
bukan untuk kejahatan, tetapi dipakai untuk memerdekakan orang lain. Saudara, yang kedua adalah bahwa kita dimerdekakan untuk memerdekakan ya orang lain. Nah, saudara, di dalam hal ini kita diingatkan kembali bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu yang mudah supaya orang lain terbebas. Misalnya begini maksud saudara. Kalau kita tahu ada orang yang karena COVID-19 ini dia mengalami kesusahan. Ya, artinya apa saudara? Kalau dia untuk makan dia harus ngutang misalnya. Saudara, berarti dia akan terbelenggu dengan utang. Saudara, hari ini mungkin saudara kita menikmati berkat Tuhan. Tidak ada salahnya saudara kalau kita bisa membagikan sedikit kepada dia sehingga kita melepaskan dia dari hutang. Ya. Itu berarti saudara kita sedang memerdekakan dia. Ya, saudara, di dalam kitab Efesus pasal 2, ya, di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 42 berkata demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita juga saudara, bahwa ketika kita bisa melakukan satu tindakan yang kecil, yang sederhana, saudara, itu kita sedang memerdekakan orang itu dari kesusahan penderitaannya. Saudara, baru-baru ini saya terkesan sekali dengan seorang pengendara motor. Orangnya sangat sederhana sekali. Kalau lihat dari penampilannya kayaknya bukan orang-orang yang berlebih-lebihan amat sih. Ya, dia naik seorang perempuan. Di depan motornya itu di antara kakinya itu ada satu dos. Waktu saya jalan saya perhatikan itu dos apa ya. Lalu kemudian dia jalan pelan-pelan. Lalu kemudian dia berhenti ketika ada tukang sapu, dia panggil-panggil. Ya, tukang sapu. Lalu kemudian dia keluarkan dari dosnya itu, ternyata satu kresek kecil itu beberapa jenis kue jajanan pasar. Saya, wah bagus sekali ini ya ibu ya, kasih keluar jajanan pasar. Nah, waktu saya lewat lagi, dia berhenti lagi. Nah, kemudian pas di seberang jalan, dia terus memanggil-manggil ibu tuh sedang asik menyapu. Ya dia panggil-panggil tetapi ibu ini tidak dengar ya, bahwa ada ibu yang berhenti memanggil dia karena di seberang jalan. Lalu saya beritahu, Bu, ada yang panggil. Ya, pas dia lihat begini, dia panggil-panggil ke sini. Ya, lalu dikasih keluarkan dari dos yang di dekat kakinya itu satu kresek lagi, yaitu jajanan pasar. Saya bilang hati-hati Bu ya menyeberang. Ibu itu kata-kata langsung dia pergi ke seberang, dia mengambil jajanan pasar itu. Saya pikir-pikir ini satu tindakan yang sederhana. Mungkin itu kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 5.000 kalau jajanan pasarnya satu potong itu Rp1.000. Tetapi ketika dia memberi kepada orang yang seperti demikian, sesungguhnya orang ini dimerdekakan dari mungkin waktu itu dia sedang lapar, habis menyapu. Saudara, hari ini Tuhan juga memanggil kita demikian. Sebagai anak bangsa, mari kita menggunakan kemerdekaan kita itu bukan untuk berbuat jahat, tetapi mari kita menggunakan kemerdekaan kita itu untuk memerdekakan orang lain. Mungkin itu dari kesusahan, kelaparannya, dari kehidupannya yang sulit. Saudara, kita bisa melakukan tindakan-tindakan sederhana seperti ini. Percayalah saudara, Alkitab mengatakan ketika engkau bisa melakukannya untuk salah seorang yang kecil ini, sesungguhnya engkau tidak kehilangan upahmu. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir saudara, sebagai anak bangsa, apa yang bisa kita lakukan saudara di tengah-tengah keadaan Indonesia yang sedang mengalami kesulitan seperti ini? Apa yang kita bisa lakukan? Saudara, kita bisa turut mendoakan Indonesia. Mungkin kita tidak punya waktu untuk keluar. Mungkin kita tidak banyak waktu untuk membagi-bagikan. Mungkin kita punya keterbatasan di dalam dana. Tetapi hari ini saudara kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Yaitu berdoa untuk bangsanya. Saudara, di dalam kitab Tawarikh. Di dalam kitab Tawarikh ayatnya yang pasal 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata demikian. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Saudara, ada satu jaminan bahwa kalau kita sama-sama sehati, bersama-sama sepakat untuk berdoa untuk Indonesia, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menghalaukan COVID-19 ini.
Saya percaya seperti janji firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk Indonesia supaya mengakui kesalahan dan dosa. Mari kita berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia masyarakatnya mulai sadar akan segala apa yang telah dilakukan. Dan bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita, minta pengampunan. Maka janji firman Tuhan adalah jika mereka mengakui dosa mereka, berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka Bapa di surga akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menggunakan waktu kita yang tidak terlalu panjang untuk minta Tuhan memulihkan dan mengampuni bangsa kita ini. Saya percaya saudara, doa saudara akan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Saya percaya saudara bahwa doa-doa saudara akan menjadi doa yang didengarkan oleh Tuhan. Saya percaya sekarang ini ada jutaan orang-orang di Indonesia yang sedang menggunakan lutut mereka berdoa kepada Tuhan. Meminta pengampunan, meminta belas kasihan, meminta pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara ada di dalamnya? Apakah saudara ada bersama-sama dengan mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa itu kita juga bisa minta agar Indonesia tenang dan tentram. Saudara, minta Indonesia supaya walaupun sedang mengalami satu kondisi yang begitu berat, walaupun sedang mengalami kondisi yang begitu menyedihkan, tetap kita minta supaya tetap tenang dan tentram. Sebab biasanya kalau keadaan ekonomi yang semakin terpuruk dan orang-orang sudah kehilangan pekerjaan, saudara, ada begitu banyak tindakan-tindakan anarkis yang bisa terjadi. Tetapi mari bersama-sama demi Indonesia ini kita minta supaya Tuhan memberikan ketenangan dan ketentraman. Menjauhkan daripada maksud-maksud orang jahat yang akan mengganggukan, mengacaukan bangsa kita ini. Saudara, saya yakin dan percaya sumbangsi saudara di dalam doa kepada bangsa ini, meminta agar Tuhan menenangkan, memberikan ketentraman, itu menjadi satu hal yang diperhatikan oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita sama-sama sehati, meminta agar Tuhan turun tangan, memberikan damai dan sejahtera untuk Indonesia, sekalipun berada di dalam kesusahan. Saya percaya saudara, bahwa Tuhan akan mengabulkan itu kepada kita. Persoalannya apakah kita mau bersama-sama berdoa untuk hal ini. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2 berkata demikian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Permintaan Rasul Paulus kepada Timotius adalah supaya berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tentram, tenang, hidup di dalam negara ini. Saya percaya saudara juga tidak mau kan, kita nanti hidup di dalam keadaan yang menegangkan dan menakutkan. Jikalau COVID ini terus berkepanjangan, ekonomi Indonesia terjun bebas, dan begitu banyak pengangguran, dan mungkin juga akan terjadi berbagai-bagai tindakan-tindakan yang kita tidak tahu seperti apa. Saya percaya saudara juga tidak mau, bukan? Kita tidak mau hidup di dalam keadaan yang mencekam, bukan? Bolehlah ada penderitaan, bolehlah ada kesusahan, tetapi jangan ditambah dengan kesusahan lain yang berupa keributan, kerusuhan, bukan? Doa saudara menjadi penting. Doa saudara meminta kepada Tuhan agar Tuhan menjaga dan memberikan ketentraman dan ketenangan untuk bangsa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saudara bisa lakukan sekarang ini? Kalau saudara belum bisa berbagi karena kesulitan, saudara tidak bisa keluar rumah oleh karena kesulitan, tetapi ketika saudara ada di rumah, saudara mari gunakan waktu untuk berdoa untuk Indonesia. Sekali lagi, Indonesia memerlukan doa saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk segala firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami sebagai anak bangsa yang telah menikmati segala kebaikan Indonesia, ketentraman, kemakmuran, ketenangan, dan kami boleh bebas melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, studi, belajar, bekerja, beribadah. Tuhan, kami mensyukuri itu karena kami bisa berada di dalam negara yang seperti ini. Namun hari ini ya Tuhan, kami tahu Indonesia sedang berduka. Oleh karena COVID-19 ini sudah ada ribuan orang yang meninggal. Sudah ratusan orang-orang yang sedang berduka
Sudah begitu banyak orang-orang yang menangis, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan sanak famili. Ada yang sudah menjadi danda, ada yang menjadi duda, bahkan ada yang menjadi yatim piatu. Oleh karena keluarga mereka sudah menjadi korban COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Semoga Tuhan menolong kami. Sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, kami peduli untuk Indonesia ini ya Tuhan. Kami bisa melakukan sesuatu dengan mentaati pemimpin-pemimpin kami, mengikuti segala aturan pemerintah. Kami bisa melakukan sesuatu tindakan memerdekakan orang-orang yang sedang berada di dalam kesusahan. Bahkan kami bisa melakukan doa, safari doa bersama-sama untuk pemulihan Indonesia. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan dengan ketulusan hati kami tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu, bukan hanya kami bisa mendengar, tetapi ajarkan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, berkati jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Biarlah tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Hidup memuliakan nama Tuhan. Jaga lindungi jemaat-Mu Tuhan, baik usaha pekerjaan maupun juga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu memberkati hidup saudara. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dan anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas